Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Anda Yunia Kusminarsi MPD. Saya dosen di Sekolah Tinggi Al-Muhlisin CCN Bogor, mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kali ini saya adalah salah satu peserta PKDP Angkatan 3 tahun 2026 yang dilaksanakan oleh UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya memberikan praktek model pengajaran yang akan ditampilkan berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Baik, pada hari ini bertemu kembali dengan Ibu, yaitu pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia ya, yang akan kita sampaikan selama 90 menit ke depan. Jadi sebelumnya mari kita buka pembelajaran kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah itu Ibu akan mengabsen dulu ya. Siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Yang masuk silahkan angkat tangan ya. Oke. Ahdan Maulana Yusuf hadir. Andini Silvia Zara hadir. Arsha Kashfi An-Nazwa, Melda Ramadhani, Naila Salsabila tidak hadir. Rahma Aulia Putri tidak hadir. Ahdan sudah ya tadi. Suhail hadir. Susilawati hadir. Oke. Jadi kenapa ini absen itu perlu ya? Karena absen itu merupakan salah satu dari aspek penilaian ya. Dari sekian persen itu 100%, aspek penilaian untuk absensi itu adalah 10% ya. Kehadiran itu 10%. Baik adik-adik. Sebelumnya di SMA kalian itu mungkin sudah belajar tentang resensi ya. Resensi, apa itu resensi? Mengulas. Naila, bagus. Suhel, apa lagi? Menimbang ya. Memberikan ulasan atau memberikan pertimbangan terhadap suatu buku ya. Atau apapun itu. Jadi yang diresensi itu bukan hanya buku, melainkan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan ya, yang berkaitan dengan seni bisa ya, yang berkaitan dengan sosial, yang berkaitan dengan politik. Mungkin nanti itu kaitannya ya. Kenapa kalian itu penting ya untuk bisa menyusun resensi gitu ya. Baik, adik-adik. Selanjutnya, sebelum masuk kepada materi, kepada pembahasan materi, Ibu akan memberikan penjelasan tentang kaitan antara CPL, CPMK, sub CPLK yang ada di rencana pembelajaran semester. Nah, untuk CPL-nya yaitu menerapkan pemikiran kritis, logis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora yang sesuai keahliannya. Ya, jadi keluarannya nanti adik-adik itu bisa setelah menyusun resensi itu bisa apa? Bisa berpikir kritis, logis, ya, kemudian inovatif, ya. Dan dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan. Lalu CPL keterampilan umumnya apa? Ya, mampu menulis karya ilmiah dengan bahasa yang efektif dan sesuai kaidah. Karya ilmiahnya itu resensi. Resensi itu termasuk karya ilmiah. Karena apa? Kita menyusun resensi itu memiliki ya harus sesuai kaidah struktur resensi, harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar begitu ya, dengan PUEBI gitu ya. Nah, kemudian CPL keterampilan khususnya apa?
mampu menganalisis dan menilai karya ilmiah atau sastra secara kritis dan objektif. Lalu CPL sikapnya apa? Menunjukkan kejujuran akademik, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap karya orang lain. Jadi adik-adik tidak boleh menulis resensi, ya, resensi orang yang kita pakai gitu ya, kemudian distorkan sebagai tugas kalian, ya. Tidak boleh, itu namanya tidak jujur, namanya plagiarisme, ya, itu tujuannya. Kemudian apa itu pengertian resensi buku, ya? Tadi jenis buku yang diresensi itu bisa apa saja, ya? Buku fiksi, buku non fiksi, ya, buku non fiksi, ya. Jadi sebelum masuk ke sana, Ibu akan menjelaskan tentang 3 istilah resensi. Ya. Dalam bahasa Belanda itu resensi itu dikenal dengan kata recensie, ya. Bahasa Inggrisnya itu review. Pernah ya review? Kata review, ya, review, dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan timbangan buku. Jadi menimbang bagaimana sih buku ini, gitu. Apa sih kelebihan dan kekurangannya, ya. Menilai buku itu bisa diartikan sebagai meresensi. Tinjauan buku atau pembicaraan buku. Nah, ketiganya itu mengacu pada satu tindakan mengulas buku, ya. Jadi meresensi buku itu mengulas buku dan memberikan pertimbangan atau penilaian terhadap buku, ya. Kemudian bagaimana sikap resensi, ya? Setelah kita mengetahui istilahnya, ada sikap resensi. Resensi itu harus menunjukkan kedewasaan akademik, ya, yang tercermin dalam sikap objektif dan orisinalitas keilmuan. Objektif, tidak boleh subjektif, ya. Jadi kalau misalnya adik meresensi suatu buku, tidak boleh atas pandangan pribadi, tetapi harus objektif sesuai dengan data yang ada di dalam buku ini, gitu ya. Resensi juga harus memahami bidang kajian buku yang diresensi agar tidak mengalami salah tafsir terhadap isi buku itu, ya. Misalnya jenis bukunya jenis buku ilmiah, jenis bukunya jenis buku non ilmiah, ya, atau jenis bukunya itu non ilmiah atau ilmiah populer, gitu ya. Jadi harus berada perbedaannya itu. Lalu apa yang harus diresensi, ya? Yang harus diresensi itu bisa saja tentang, ya, bentuknya, ya, bisa saja tentang bentuk fisiknya, ya, bisa isinya, ya, bisa strukturnya, ya. Tadi struktur resensi ada apa? Ada identifikasi buku, ya. Kemudian ada ringkasan buku. Kemudian ada pengantar sebelum menganalisis, ya. Ada pengantar masih apa namanya? Ya. Jadi mungkin, ya, sebelum adik-adik itu meresensi buku pernah dulu membaca buku yang senada, yang setipe, ya. Yang setipe. Misalnya tentang buku ilmiah, misalnya tentang metode penelitian, ya. Metode penelitiannya Sugiono sama metode penelitiannya siapa, gitu ya. Itu dipertimbangkan, gitu. Nah, bisa saja itu ditaruh di bagian awal sebelum kita meresensi, ya. Kemudian penyampaian timbangan itu harus objektif, seimbang, dan proporsional. Jadi tidak boleh tidak objektif dan tidak proporsional. Nah, ini struktur resensi buku, ya. Pertama adalah judul resensi. Nah, judul resensi itu apa? Buat judul resensi itu yang membuat penasaran pembaca, ya, sehingga pembaca itu ingin mengetahui lebih lanjut, ya, apa isi resensi itu, ya. Kemudian identitas buku, ya. Di dalam identitas buku itu apa yang harus diinformasikan? Ada yang tahu? Identifikasi buku. Identitas buku. Penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, ya, jumlah halaman. Kemudian termasuk jenis buku apa, ya.
Tebal bukunya berapa? Kalau ada harganya berapa? Jadi biar pembaca itu mendapatkan gambaran tentang identifikasi buku itu. Kalau misalnya terlalu mahal, aduh kok mahal ya gitu ya. Aduh mahal. Oh iya ya, ini bagus nih dan harganya nggak mahal lagi. Aku mau beli cocok nih sepertinya ya untuk aku gitu kan. Nah jadi itulah kegunaan kita mencantumkan identitas buku. Nah, kemudian di dalam pendahuluan resensi, ya yang ketiga identifikasi ketiga adalah pendahuluan struktur, yang ketiga itu adalah pendahuluan resensi. Nah, di dalam pendahuluan resensi itu memperkenalkan pengarang, ya, membandingkan dengan buku yang sejenis. Tadi Ibu bilang ya, membandingkan dengan buku yang sejenis. Misalnya ini tentang buku ajar misalnya ya, untuk mahasiswa yang sejenis, ya apa perbandingannya? Oh ini ngebahas ini ngebahas ini, maaf, ya. Jadi perlu itu ya. Jadi membandingkan dengan buku yang sejenis. Jadi ini buku yang sejenis, misalnya buku ajar gitu ya. Kemudian memaparkan keunikan buku, lalu memperkenalkan penerbitnya dan menyampaikan tema besar yang diangkat oleh buku itu, ya. Tema besarnya. Jadi judul buku itu beda dengan judul resensi ya. Judul buku itu berbeda dengan judul resensi ya. Kalau judul resensi itu dibuat tadi semenarik mungkin sehingga pembaca itu ingin membaca resensi itu. Misalnya ini judul bukunya Memoir Istri Diplomat misalnya gitu ya. Memoir Istri Diplomat. Jadi ini misalnya temanya itu adalah pengabdian seorang istri ya ketika mendampingi suami bertugas sebagai diplomat, saya gitu ya. Jadi itu, jadi temanya itu seperti itu, bisa seperti itu ya. Jadi tema itu berbeda dengan judul buku, ya. Lalu isi pernyataannya, nah isi pernyataannya itu memuat sinopsis, jadi ringkasan ya, ringkasan. Kemudian ringkasan itu tidak boleh terlalu panjang ya, tidak boleh terlalu panjang, cukup 1 halaman gitu ya. Tetapi sudah mencakup keseluruhan dari isi itu. Ya. Lalu setelah itu baru kita mengadakan menganalisis buku tersebut ya. Bagaimana caranya? Kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Ya, atau ke sisi negatif dan sisi positifnya gitu ya. Nah, itulah analisis di sini sangat penting sekali adik-adik ya. Jadi jangan sampai analisis adik-adik itu terasa dangkal ya. Analisis itu harus tajam. Ya, analisisnya itu harus disertai dengan argumen yang logis, yang sesuai dengan disertai dengan data-data yang ada di dalam buku itu. Nah, misalnya nih, kita menganalisis tentang ejaannya misalnya ya. Oh, buku ini ternyata penuh dengan kesalahan ejaan. Tidak cukup di situ saja, tetapi adik-adik itu harus mencantumkan ya di halaman berapa. Ya, kesalahan ejaan itu di halaman berapa, kemudian di situ dicantumkan, ditulis ya. Nah, begitu juga dengan kelebihannya gitu ya, kelebihannya adik-adik mencantumkan kelebihannya juga harus disertai dengan alasan yang logis. Nah, disitulah ya, di bagian penilaian inilah yang kita butuhkan daya kritis adik-adik ya. Kemudian kebijakan ya, artinya tidak subjektif ya, objektivitas ya. Objektivitas adik-adik dalam menilai buku itu. Nah, kemudian di bagian penutup itu biasanya adik-adik itu mencantumkan sebetulnya ini buku ini itu cocok untuk siapa sih ya. Jadi isinya itu adalah rekomendasi ya, untuk siapa buku itu cocok dibaca gitu ya. Bagaimana pentingnya buku itu terhadap masyarakat gitu ya. Oke. Kemudian baik, ada pertanyaan di sini mengenai struktur, mengenai pengertian?
Saya bertanya Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia Suhaimi. Lalu pertanyaan saya, apa saja unsur-unsur yang dapat dianalisis dalam resensi ini? Seperti itu. Baik, Aulia. Tadi Ibu sudah menjelaskan ya, mungkin agak terlewat sedikit ya. Jadi apa saja yang bisa dianalisis ya, bisa dinilai ya dalam resensi itu ya. Contohnya itu misalnya bisa analisis buku ya. Resensi buku, bisa resensi film, bisa resensi puisi ya. Nah, segala macam itu bisa kita nilainya. Tapi dalam hal ini kita meresensi buku. Nah, buku yang bisa diresensi itu bisa buku ilmiah ya, seperti ini misalnya. Ya, terus bisa ini juga buku ilmiah ya. Ya, tentang komposisi. Ini kan bahan ajar nih, buku ilmiah ya. Terus ini juga bahan ajar. Dan bisa juga populer, buku populer nih seperti ini gitu kan. Kemudian ini buku sastra juga, ini ada novel ya. Nah, terus apa yang bisa kita nilai dari buku ini ya? Bisa dari segi fisiknya ya. Segi fisik itu maksudnya dari covernya itu seperti apa, kemudian kertasnya seperti apa gitu kan. Kemudian tintanya itu bagaimana gitu kan, perlu dinilai juga gitu kan. Kemudian ketebalannya misalnya terlalu tebal sehingga itu membuat jenuh yang membaca. Kemudian ilustrasinya misalnya ya, ilustrasi buku ini tidak ada ilustrasinya, tidak ada gambarnya sama sekali, jadi membuat bosen gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian dari segi ejaannya ya, bisa dari tanda baca, bisa dari segi diksinya, diksi pilihan katanya, kemudian bisa dari susunan kalimatnya yang susah untuk dimengerti gitu ya, atau terlalu banyak mengambil kata-kata asing atau kata-kata daerah gitu ya, yang tidak dimengerti oleh pembaca. Nah, kemudian dianalisis dari segi isinya. Ya, isinya itu misalnya ini isi tentang kebudayaan Indonesia misalnya populer ya. Tetapi kok banyak di situ ya mengulas tentang budaya luar gitu kan tidak sesuai gitu kan. Nah itulah bisa dari segi isinya. Kemudian dari apanya lagi? Dari segi isi? Ya, jadi dari segi bentuk dan dari segi isi. Oke, jelas ya Aulia ya. Baik adik-adik, supaya kita itu tidak mengantuk ya, tetap cerah, tetap fokus dalam pembelajaran ini, maka kita minta ya dengan sangat gitu ya teman kita Aulia ya untuk memandu ice breaking ya. Oke, dipersilakan, ayo kakak. Oke teman-teman, biar kita enggak ngantuk belajarnya, udah suntuk kan tadi ya denger materi-materi, biar kita sekarang enggak ngantuk. Aku sekarang, kalau misalkan aku bilang tepuk 1, teman-teman cukup tepuk 1. Kalau aku bilang tepuk 2, berarti tepuknya 2 kali. Kalau aku bilang tepuk 3, berarti tepuknya 2 kali. Oke, mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Cukup, kita tepuk sama-sama. Terima kasih Kak Aulia. Ya, sudah tidak ngantuk ya? Oke, selanjutnya kita lanjut ya materinya ya. Selanjutnya ya, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah tahapan menulis resensi. Ya. Tahapannya apa tahapannya? 1 ya, penjajakan buku. Ya. Apa yang maksud dengan penjajakan buku? Kenali identitas buku, lalu temanya apa, kemudian jenis bukunya itu apa yang akan diresensi. Nah, setelah kita mengetahui identitas bukunya ya, maka kita membaca buku tersebut secara menyeluruh ya, tidak sepotong-sepotong ya. Tidak hanya ini halaman depannya saja,
halaman tengahnya saja atau halaman belakangnya saja ya, tidak seperti itu ya, tetapi secara menyeluruh. Nah, kemudian cermat, teliti gitu ya. Kemudian tandai bagian penting ya, yang kira-kira ini nih perlu nih dianalisis gitu ya, perlu dinilai nih gitu kan. Sekarang tahapan menulis resensi ya. Pertama itu adalah penjajakan buku, yang kedua adalah membaca secara komprehensif, yang ketiga adalah menentukan sikap, dan yang keempat adalah menilai atau merevisi, menulis dan merevisi ya. Sorry. Ya. Jadi yang pertama itu penjajakan buku. Jadi adik-adik itu menjajaki bukunya dulu ya. Bukunya itu jenis buku apa ya. Kemudian temanya apa? Kemudian identitas lengkapnya apa ya. Kemudian membaca komprehensif, adik-adik itu membaca secara keseluruhan, jangan sepotong-sepotong, jangan sebagian-sebagian saja, bagian depannya, bagian tengahnya, bagian akhirnya jangan ya, tetapi secara keseluruhan dibaca secara cermat, teliti gitu ya. Kemudian tandai bagian yang penting-penting, yang kira-kira nanti akan dianalisis itu apa. Kemudian menentukan sikap. Menentukan sikap itu artinya apa? Menilai ya, nilai bobot idenya, kekuatan analisisnya, kelengkapan datanya, kreativitas pemikiran, kualitas bahasanya, dan aspek teknisnya. Aspek teknis itu maksudnya aspek fisiknya tadi ya, yang Ibu jelaskan tadi. Nah, setelah itu semua ya, menentukan sikap itu di situ adalah bagian dari kita menganalisis atau memberikan pertimbangan atau penilaian ya. Ya, dari tahapan ketiga itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah menulis dan merevisi. Kalian diteliti lagi itu tulisannya, jangan sampai ada yang typo ya, jangan sampai ada yang salah ejaan, jangan sampai yang katanya berkurang, jangan sampai kalimatnya tidak efektif gitu ya. Nah, itu harus dicermati ya. Ini ya, Ibu sekarang bikin ini ya. Adik-adik nanti maju ke depan. Ini komposisi. Ya. Kemudian mahir berbahasa. Lalu ini memoir istri diplomat. Kemudian ini padang bulan. Sini. Oke, silakan. Ini ya. Yang biru ya, ini buku bahan ajar. Yang hijau ini sastra novel ya. Yang ungu ini apa namanya? Populer ya. Silakan adik-adik ke depan ini. Ya, silakan Ibu ingin mengetahui ya pemahaman kalian ya tentang jenis buku ini ya. Jadi ini apa? Ilmiah, ini sastra, ini buku populer ya, buku populer. Oke, silakan diidentifikasi ya. Oke, maju, silakan. Jadi ini benar ya, pada bulan tadi petunjuknya ini kalau yang hijau ini adalah non fiksi, fiksi ya, fiksi. Kalau yang ungu itu apa? Populer. Kalau yang biru adalah ilmiah ya. Nah, ternyata dari ini yang mewakili ya. Betul semuanya. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke, selanjutnya ya.
Ya, jadi ini ada perbandingan jenis resensi ya. Kalau kalian itu meresensi, ini di sini ada resensi buku ilmiah, ada resensi buku populer, ada resensi novel ya. Aspek yang diresensi misalnya tujuannya itu apa nih? Menulis resensi buku ilmiah, yaitu menilai isi, metode dan relevansi akademik. Kemudian untuk resensi buku populer menilai isi, pengalaman dan daya tarik bacaan. Lalu resensi novel menilai unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra. Nah, kemudian dari segi bahasanya ini tadi ya, bisa yang bertanya tadi ya. Ini di sini bisa didengarkan kembali ya untuk semuanya. Apa yang diresensi itu bahasanya. Bahasa itu formal, akademik sesuai dengan kaidah PUEBI ya untuk buku ilmiah. Kemudian untuk populer, ringan, komunikatif, naratif. Kemudian untuk resensi novel, deskriptif, kadang puitis, analisis sastra ya. Kemudian dari segi apa nih? Dari segi fokusnya ya, fokus itu bisa ke fokus isinya itu apa? Misalnya buku ilmiah itu mengkaji teori, kemudian metodologi, lalu kontribusi ilmiah. Nah, kemudian dari buku populer itu tentang kisahnya, pengalamannya, pesan moralnya gitu ya. Kemudian dari segi novel ya, dari buku novel bisa meresensi temanya, tokohnya, konfliknya, alurnya ya. Kemudian amanatnya, latarnya dan sebagainya. Kemudian dari segi pembaca sasarannya misalnya mahasiswa, dosen ya, cocok untuk siapa nih? Kalau ilmiah itu cocok untuk mahasiswa kah? Cocok untuk dosen kah? Peneliti kah? Nah, kalau untuk buku populer cocok untuk siapa? Masyarakat umum pembaca atau masyarakat populer, masyarakat pembaca populer. Kemudian untuk resensi novel cocok untuk siapa nih? Mahasiswa sastra, peneliti dan pecinta ya. Nah, contohnya itu tadi ya. Jadi ini ya. Jadi contoh untuk buku ilmiah ini tadi ya. Nah, kemudian yang untuk populer ini ya. Lalu ini untuk novel ya. Bisa seperti itu. Baik, sebelum Ibu memberikan tugas secara individu ya dalam pembelajaran kita ini, mari kita mengerjakan tugas kelompok dulu ya. Silakan diteliti identifikasi dari buku ini ya. Identifikasi buku ini silakan. Kertasnya silakan dikerjakan di dalam media yang sudah Ibu berikan ini ya. Silakan ya. Ya, anak-anak, adik-adik, nah, kalau sudah besar begini nggak anak-anak lagi ya, adik-adik gitu ya. Ya, sudah selesai. Ya, untuk awal ini kita menulis identifikasi buku dulu ya, identitas buku ya. Oke, silakan. Oke, baik, perkenalkan saya Intan Baria. Di sini saya akan membacakan hasil dari kerja kelompok dari kelompok kami. Kami mendapat buku Padang Bulan. Judulnya Padang Bulan. Identitas bukunya, penulisnya Andrea Hirata, penerbit PT Benteng Pustaka, tahun terbit cetakan pertama di 2011, jumlah halaman 309, nomor terbit ISBN 978 602 8811 39. Untuk langkah pertama kami itu mengomentari tentang fisiknya. Kami rasa buku ini itu fisiknya sangat menarik dan unik, teman-teman. Karena dari fontnya sangat .
Fontnya kenapa? Fontnya bagus dan dimengerti. Ya, cukup? Apa cukup ya Kak ya? Baik, perkenalkan nama saya Darman Yusuf. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya terkait buku Mahir Berbahasa Indonesia Baik, Benar dan Ini Santun tadi nggak ditulis jenisnya apa nih? yang ditulis oleh Puji Santosa, Muhammad Jaruki, dan editor Kuswandi, desainer sampul toko Rianto, provider Nur Asri, layout yaitu Beni Subarna, yang diterbitkan oleh PT Remaja Rosda Karya, Jalan Ibu Inggit Garnasih nomor 40 Bandung 40252. Baik, saya ingin memberikan hasil dari resensi Diskusi Kak. dan diskusi kelompok kami. Hasil resensi dari buku ini yaitu secara fisik atau dan kelebihannya, kertas ini cukup tebal, kertas dari setiap halamannya, serta halaman dari buku ini pun tidak terlalu banyak sehingga tidak membuat pembaca ini menjadi bosan. Udah. Kekurangannya karena ini buku ini terkena sedikit air aja, udah gitu dulu. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kelompok Putra. Baik, yang lainnya ya nanti dikumpulkan ya. Apa sih kaitannya pembelajaran ini dengan karir gitu ya? Ada yang mau bertanya begitu nggak? Ada nggak yang penasaran gitu? Ngapain sih kita belajar? Ngapain sih kita belajar resensi gitu ya? Ternyata adik-adik ya, jangan anggap remeh. Karena resensi itu melatih keterampilan analisis ya. Resensi itu menuntut kemampuan membaca kritis, membandingkan dan menilai karya. Kemudian keterampilan analisis ini sangat berguna dalam karir akademik, penelitian maupun profesi yang membutuhkan evaluasi data dan informasi ya. Jadi data itu ada di dalam buku itu ya. Kemudian yang manfaat kedua adalah mengasah kemampuan menulis akademik. Resensi melatih mahasiswa menulis dengan struktur yang runtut, bahasa sesuai dengan kaidah, dan argumentasi yang logis. Nah, kemudian memiliki kemampuan ini menjadi modal penting untuk menulis skripsi, tesis, artikel ilmiah maupun laporan profesional ya. Itu manfaat yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, membangun portofolio akademik. Resensi yang baik dapat dipublikasikan di jurnal majalah atau media kampus. Publikasi resensi menambah rekam jejak akademik dan memperkuat portofolio karir dosen maupun mahasiswa ya. Jadi akan mendatangkan cuan juga kalau dikerjakan secara serius. Lalu meningkatkan wawasan kompetensi, menumbuhkan kredibilitas kepercayaan, dan membuka peluang karir. Apa ini peluang karirnya? Ya, dengan menulis resensi adik-adik itu bisa menjadi penulis, bisa menjadi editor, kemudian bisa menjadi reviewer, bisa reviewer jurnal maksudnya ya. Kemudian bisa menjadi konsultan akademik. Di dunia kerja itu memiliki kemampuan menilai dan menyajikan informasi secara sistematis dan sangat dihargai. Nah, itu ya manfaat kedepannya gitu ya. Oke, sekarang sebagai penutup. Ya, sebagai penutup. Ya, penutup. Kegiatan menulis resensi ini ya, meresensi buku itu memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk berpikir secara objektif, logis, kritis, analitik, dan komparatif. Keterampilan yang sangat bermanfaat bagi jenis penulisan akademik lainnya seperti makalah, artikel, jurnal, dan skripsi. Ya, kemudian diperlukan juga ketajaman analisis. Maksudnya apa? Bergantung pada penguasaan isi buku yang dianalisis dan pisau analisis yang sesuai dengan jenis buku serta argumen yang logis disertai bukti yang
valid. Nah, kemudian jangan lupa ya di dalam menilai itu tunjukkan ya nilai akademik dan keislaman itu tunjukkan kejujuran ya, objektivitas dan adab ilmiah dalam setiap penilaian resensi yang baik, mencerminkan integritas dan kemaslahatan ilmu pengetahuan. Nah, oke, sudah jelas semuanya. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Nanti segera menulis ya. Untuk tugas minggu depan ya, kalian memilih salah satu buku apa saja ya. Mau non ilmiah, mau ilmiah populer atau non ilmiah ya. Silakan ya dengan format yang nanti di-share lewat grup. Oke. Baik, adik-adik, kita tutup pembelajaran kali ini ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.